Selamat sore, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Berikut merupakan anggota kelompok 10. Yang pertama, ada Dwi Erin Sagita dengan NIM belakang 1071, Nikotutwati Sari Dewi dengan NIM belakang 1147, Ide Ayu Putu Citra Dewi dengan NIM belakang 1159, dan Meliana Tria Anggiani dengan NIM belakang 1213. Adapun pokok pembahasan kali ini, yang pertama, sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Yang kedua, aktivitas siklus penggajian. Dan yang ketiga, opsi or searching, itu Biro Jasa Penggajian dan Organisasi Pengusaha Profesional. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai ke materi. Yang pertama, sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi karena pengetahuan dan kemampuan mereka mempengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang diberikan ke pelanggan. Untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan para pegawai secara lebih efektif, banyak organisasi berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan. Mengakui nilai dari pengetahuan dan kemampuan para pegawai dapat membantu perusahaan memahami dengan lebih baik biaya sesungguhnya terkait dengan perputaran pegawai yang berlebih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyaji berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Citra Dewi dengan NIM belakang 1159. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wati, yaitu materi selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman ketidakakuratan atau ketidakvalidannya data induk, yaitu menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan yang didiskusikan pada bab 10 untuk meminimalkan risiko kesalahan input data. Penting juga untuk membatasi akses terhadap data tersebut dan mengatur sistem, sehingga hanya para pegawai terotorisasi yang dapat membuat perubahan terhadap data induk. Pembatasan ini memerlukan perubahan pada pengaturan dasar atas peran pegawai dalam sistem ERP untuk membagi tugas yang tidak sesuai dengan tepat. Ancaman umum dalam MSDM sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Yang kedua, hilang atau rusaknya data induk. Yang ketiga, memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Dan yang terakhir, pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Materi kedua yaitu aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, memperbaharui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal. Perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala, data induk perlu diperbaharui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Dari data yang didapat, Departemen MSDM bertanggung jawab untuk memperbaharui database penggajian untuk perubahan yang diajukan secara internal terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Departemen Penggajian memperbaharui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya ketika ia menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. Perubahan yang tidak terotorisasi atas data induk penggajian dapat mengakibatkan
peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Pemisahan tugas secara tepat merupakan prosedur pengendalian utama untuk menghadapi ancaman tersebut. Untuk memfasilitasi pemeriksaan ini, sistem harus dikonfigurasikan agar menghasilkan seluruh laporan yang mencantumkan keseluruhan perubahan yang berhubungan dengan penggajian, kemudian mengirimkan laporan untuk pemeriksaan ke masing-masing supervisor departemen yang dapat terpengaruh perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu memvalidasi data waktu dan kehadiran. Perusahaan manufaktur juga menggunakan kartu jam kerja untuk mencatat data secara mendetail mengenai bagaimana para pegawai menggunakan waktu mereka. Data pada piket waktu tersebut digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Para profesional pada organisasi jasa seperti KAP, kantor hukum, dan kantor konsultan dengan cara yang sama melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas, dan bagi klien, yang mana saja mereka mencatat data-data tersebut dalam lembar waktu atau timesheet. Para pemberi kerja atau atasan menggunakan lembar kerja tersebut untuk menentukan biaya dan secara akurat menagihkan kepada para klien atas jasa yang telah diberikan perusahaan. Staf penjualan biasanya dibayar berdasarkan pada komisi murni atau gaji ditambah komisi. Pembayaran ini memerlukan kecermatan staf untuk mencatat jumlah penjualan mereka. Selain itu, beberapa staf penjualan juga diberi bonus bayaran untuk target yang terlampaui. Penggunaan insentif komisi dan bonus memerlukan penautan sistem penggajian dan sistem informasi atas penjualan dan siklus lainnya guna mengumpulkan data yang digunakan untuk menghitung bonus. Selain itu, skema bonus atau insentif harus secara tepat didesain dengan tujuan realistis yang dapat dicapai sehingga secara objektif dapat diukur. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erin Sagita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Erin Sagita dengan NIM 181705171. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dayu, yaitu aktivitas siklus penggajian. Selanjutnya yaitu menyiapkan penggajian. Pertama, transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Jika organisasi memproses penggajian dari beberapa divisi, setiap file transaksi penggajian juga harus digabungkan. Untuk setiap pegawai, catatan file induk penggajian dan catatan transaksi yang terkait akan dibaca dan gaji kotor akan dihitung. Untuk pegawai yang bekerja berdasarkan jam, jumlah jam kerja dikalikan dengan tingkat upah dan segala premi yang berlaku untuk lembur atau bonus tersebut ditambahkan. Berikutnya, seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor, sehingga didapatkan jumlah gaji bersih. Potongan penggajian dibagi ke dalam dua kategori umum, potongan pajak gaji dan potongan sukarela. Berikutnya, daftar penggajian dan potongan dibuat. Daftar penggajian payroll register atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format multikolom. Terakhir, sistem mencetak cek gaji pegawai. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat jumlah gaji kotor, potongan dan gaji bersih untuk periode terkini, serta total year to date untuk masing-masing kategori. 3 jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian yaitu total batch, melakukan cross-voting dan daftar penggajian, dan akun clearing penggajian. Yang selanjutnya, mengeluarkan penggajian. Sebagian besar pegawai dibayar menggunakan cek atau setoran langsung dengan jumlah gaji bersih ke dalam rekening bank pribadi mereka. Tidak seperti pembayaran tunai, kedua metode tersebut memberikan sebuah sarana untuk mendokumentasikan jumlah upah yang dibayarkan. Setelah gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Sebuah voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening pengecekan umum perusahaan ke rekening bank penggajiannya. Voucher pencarian tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar. Setelah memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan,
Kasir kemudian menyiapkan dan menandatangani sebuah cek yang mentransfer dana dari rekening bank penggajian perusahaan. Jika organisasi masih menerbitkan cek kertas, kasir juga memeriksa, menandatangani, dan mendistribusikan cek gaji pegawai. Baik, yang selanjutnya yaitu menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Aktivitas penggajian terakhir adalah menghitung dan membayar pajak gaji dan penghasilan pegawai kepada pemerintah atau entitas lain yang sesuai. Para atasan harus membayar pajak Social Security sebagai tambahan terhadap jumlah potongan dari cek gaji pegawai. Sebagai tambahan terhadap pengeluaran terkait pajak yang wajib, para atasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana lain yang dikurangkan dari cek gaji pegawai dihitung dengan benar dan dibayarkan secara tepat waktu ke entitas yang sesuai. Pengurangan tersebut meliputi pembayaran yang diminta pengadilan untuk tunjangan, dukungan anak, atau kebangkrutan. Banyak atasan juga mengontribusikan beberapa atau keseluruhan jumlah dana untuk dibayarkan bagi kesehatan, kecacatan, dan premi asuransi jiwa pegawainya, serta pembuatan kontribusi yang sesuai untuk dana pensiun. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meliana Tria Anggiani dengan NIM belakang 1213. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai opsi outsourcing biro jasa penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Sebuah biro jasa penggajian atau payroll service bureau mengelola data induk penggajian untuk tiap kali kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Sebuah organisasi perusahaan profesional yang disebut dengan Professional Employer Organization yang bisa disingkat dengan PEO tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga memberikan jasa MSDM seperti desain pemanfaatan pegawai dan administrasi. Biro jasa penggajian dan PEO biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu mengurangi biaya. Biro jasa penggajian dan PEO memanfaatkan skala ekonomi terkait dengan menyiapkan cek gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat membebankan biaya yang biasanya lebih rendah dari biaya untuk melakukan penggajian di dalam perusahaannya. Yang kedua yaitu jangkauan manfaat yang lebih luas. PEO menyetarakan biaya atas proses administrasi manfaat untuk seluruh kliennya. Akibatnya, PEO memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk meminta jangkauan manfaat sama luasnya dengan yang biasanya disediakan PEO untuk perusahaan besar. Dan yang terakhir yaitu pembebasan atas sumber daya komputer. Sebuah biro jasa penggajian atau PEO mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi. Sumber daya komputer yang bebas tersebut kemudian dapat digunakan di area lain seperti entry pesanan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.